Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 4 orang. Yang pertama, Devi Yogiana Ariyanti. Yang kedua, Melinda Salsabila. Yang ketiga, Akrab Nurani Rindiastuti. Dan yang keempat, Lilis Setiawati. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam yang berjudul Syariah, Ibadah, dan Muamalah. Saya sendiri di sini ingin menjelaskan tentang syariah. Pengertian syariah. Syariah memiliki banyak arti. Salah satu di antaranya berarti ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya atas segala hal yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tujuan syariah: 1. Menunjukkan bahwa nilai-nilai ajaran dan ketentuan Allah itu lebih tinggi dibandingkan dengan pemikiran manusia. 2. Melaksanakan syariah yang telah ditetapkan Allah kepada manusia. 3. Mempersatukan pandangan hidup dan perbuatan manusia. 4. Kesejahteraan dan keselamatan hidup manusia baik di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, penjelasan ibadah akan disampaikan oleh Mbak Melinda. Terima kasih Mbak Devi Yogiana Ariyanti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam ibadah. Pengertian ibadah secara umum, ibadah adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar mentaati penciptanya dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Sedangkan ibadah menurut bahasa atau etimologi adalah diambil dari kata ta'bud yang berarti menundukkan dan mematuhi. Dikatakan thoriqun mu'abbad, yaitu jalan yang ditundukkan dan sering dilalui orang. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda yang berarti menghampa. Jadi, meyakini bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa, sehingga ibadah adalah bentuk taat dan hormat kepada Tuhannya. Macam-macam ibadah menurut Ahmad Tib Raya dan Siti Musdiah dalam bukunya, secara garis besar ibadah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu A. Ibadah hasah atau khusus atau ibadah mahdah. Ibadah yang ketentuannya pasti adalah ibadah yang ditentukan dan dilaksanakan oleh nas dan merupakan hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji jika mampu. B. Ibadah ammah atau umum adalah segala perilaku yang mendatangkan keistimewaan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Misalnya makan, minum, bekerja, mencari nafkah, tolong-menolong, sedekah, dan belajar pun harus ada niat karena Allah. Selanjutnya, penjelasan syarat ibadah akan dilanjutkan oleh Mbak Akrab. Terima kasih pada Mbak Melinda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah itu kita harus memiliki 4 sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Ikhlas. Ikhlas artinya ibadah yang kita kerjakan itu bukan mengharap pemberian dari Allah tetapi semata-mata karena perintah dan ridhonya, dan tidak karena mengharapkan surga atau takut masuk neraka, karena surga dan neraka itu tidak dapat menyenangkan atau menyiksa tanpa seizin Allah. Di sini juga terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang artinya merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini ikhlas itu artinya bisa diartikan lain sih, kita ibadah itu gak mengharapkan sesuatu, harus ikhlas dan tawakal pada Allah. Selanjutnya yang kedua, meninggalkan sifat riya. Artinya ibadah tidak karena malu kepada manusia atau supaya dilihat orang lain. Maksudnya kita itu ibadah
bukan untuk kepopuleran, bukan untuk itu wah kayaknya ibadah gitu. Tapi sebenarnya enggak, kita ibadah kita mengharap ridho dari Allah, bukan mata lainnya. Selanjutnya 3. Bermuraqabah, artinya yakin bahwa Allah itu selalu melihat dan ada di samping kita sehingga kita bersikap sopan kepadanya. Selanjutnya 4. Jangan keluar dari waktunya, artinya mengerjakan ibadah dalam waktu tertentu, menunda-nunda beribadahnya kalau sebisa mungkin dikerjakan di awal. Baik, terima kasih kepada Mbak Akrab. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang muamalah. Pengertian muamalah. Muamalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama manusia. Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-muf'alah, yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain. Baik, selanjutnya prinsip muamalah. Dalam prinsip muamalah terdapat 4 hal utama, yakni 1. Setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 2. Mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan. 3. Keseimbangan antara yang transenden dan immanent. 4. Keadilan dengan mengenyampingkan kezaliman. Adapun prinsip-prinsip khusus terdapat 3 prinsip, yakni 1. Objek transaksi haruslah yang halal. 2. Adanya keridhaan semua pihak terkait. 3. Pengelolaan aset yang amanah dan jujur.